Tuh. Karena ya di Indonesia nih Apa? semuanya tuh beragama. Karena sila pertama itu ketuhanan Maha Esa. Iya, betul. Ya, Dan sila semuanya kelima beragama. adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu. Halo, Balik lagi di Jul ID. Julai jangan julid tanpa data yang valid. Yoi. Asik nih. Selamat. Untuk para menteri yang baru dilantik oleh Presiden Joko Widodo untuk menggantikan menteri sebelumnya. Ya. Semoga kalian bisa mengemban amanah dari kami para masyarakat dan Lebih baik lagi. Ya, lebih baik lagi. Ya, intinya Pak Menjadi Jokowi. menteri yang lebih baik. Iya, terima kasih Pak Jokowi udah gantiin menteri-menteri yang mungkin kinerja kurang bagus. Terima kasih terhadap Pak Jokowi. Iya, oke. Tapi ngomong-ngomong kita menteri nih ya. Tentu ada salah satu menteri kita yang dilantik dan dia seorang wanita. Waduh. Gokil. Yang Lu suka tahu? marah-marah. Enggak suka marah-marah dia. Suka mengayomi. Suka mengayomi, tapi caranya marah-marah. Iya. Tapi jadinya jadi bener orang-orang itu ya. iya. Lo tau gak siapa? Bu Risma. Iya. Bu Dari Risma. Surabaya. Dari Surabaya. Bu Risma kan mau antar Aku cinta bonek. Oke, Bu Risma. Sebelumnya dia menjabat sebagai wali kota Surabaya. Betul. Selama 2 periode nih. Asik. Dan sekarang udah di akhir masa jabatannya dan dia terpilih sebagai Menteri Sosial menggantikan Bapak Juliari Batubara yang tersandung kasus korupsi dana bansos. Dana bansos. Nah, ngomong-ngomong tentang bansos ya, banyak tuntutan masyarakat yang Kepada Bu Risma tuh pastinya ya. pasti lah kepada Bu Risma meminta untuk memperbaiki sistem bansos kita nih. Betul. Iya. Salah satunya adalah masalah yang kalau gua nggak salah tangkap ya, tahun depan bantuan udah dana bansos tuh udah berupa BLT. Nah, bagaimana caranya untuk mengentaskan itu? Akan tetapi ya seperti yang kita tahu kalau misalkan bansos kan biasanya ya ada beras, ada minyak, ada segala macam. Betul. Itu tuh bisa ya rawan dikorupsi gitu kan. Ya mungkin kali ini kita berharap sih dengan yang beda gitu supaya itu tuh nggak gampang dipotong-potong gitu dananya. Dan per hari ini nggak salah deh, nggak apa kemarin ya, pokoknya ada spekulasi bahwa Bu Risma pengen mencairkan BLT Desember ini. Menurut lo bagaimana? Bisa apa enggak? Aduh, gue sih berharap bisa. Abis ya gimana, gue juga butuh kan. Iya. Semuanya butuh, apalagi di akhir tahun, entah banyak biaya dan segala macamnya. Iya. Betul. Makanya kita harus sebenarnya butuh. Iya tahu, tapi kan sebenarnya Bu Risma ini katanya pengen bikin BLT itu dicairkan tapi melewati ATM. Nah itu dia. Ya, melewati transfer via bank. Nah, permasalahannya adalah bagaimana mereka orang-orang yang tidak punya bank, yang nggak punya ATM kan, sehingga duitnya nggak bisa cair langsung ke dia. Nah, makanya kalau menurut gua transfer via ATM itu masih terlalu sulit sih untuk direalisasikan karena masih banyak orang-orang yang beberapa belum punya ATM gitu. Gimana lu bisa punya solusi nggak? Solusi gua ngambil uang di kelurahan. Kan kelurahan punya data tuh. Kakak tuh bisa jadi tuh dibagi beberapa pos. RT-nya sini, RT-nya sini, RT-nya sini. Jangan dikasih ke RT-nya. Takutnya kita nggak tahu RT-nya ada yang jahat atau enggak kan. Kita hanya memastikan. Tapi dibikin pos di situ. Betul. Gitu. Itu bisa jadi tuh. RT 1 ngambilnya hari ini, RT 2 ngambilnya hari ini, RT 3 ngambilnya hari ini. Nah, dan harus dijaga juga tuh Ini protokol kesehatannya. Iya, dan juga karena ketika ada BLT nggak mungkin semua orang nggak ngumpul. Itulah. Tapi menurut lu gimana? Itu bagus. Nah, yang kedua, Tapi lu setujunya via ATM apa via? dua-duanya gue setuju. Kenapa? Karena kalau misalkan via ATM kan bisa juga tuh didata mana orang yang punya pendapatan sekian. Betul. Iya kan? Jadi bisa langsung ke ATM, nggak perlu nunggu-nunggu ke kelurahan juga. Betul. Jadi itu ya mengurangi kepadatan juga, mengurangi kerumunan. Jadi biarlah orang-orang yang memang nggak punya ATM bisa langsung ke kelurahan tuh. Saran kita sih gitu ya. Iya, jadi Bu Risma tuh punya 4 janji ini ya. Yang pertama, yang sangat urgent nih, bagaimana merealisasikan bantuan nanti di awal tahun 2001 itu janji pertamanya gitu. Januari loh ya. Iya, makanya nih. Kedua, Risma bakal fokus pada pemberdayaan nih. Dia berharap dengan adanya bansos akan berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat. Itulah. Ketiga nih, janji Bu Risma bakal mengantisipasi fenomena lanina
yang dikeluarkan BMKG dengan potensi kemarau panjang dan tentunya akan berdampak pada sisi produk pertanian. Itu dia. Terakhir, dia memastikan akan melakukan perbaikan tata kelola data mengenai penerimaan bantuan sosial. Dalam menjalani tugas tersebut, pihaknya akan bekerja sama dengan Ditjen Kependudukan Kementerian Dalam Negeri. Wih, Nah, itu pokoknya nih 4 janjinya Bu Risma. Kita mendukung penuh Bu Iya. Risma. Semoga sehat selalu, tetap semangat dan lancar jaya. Betul. Tapi ngomong-ngomong tentang menteri juga nih, ada beberapa menteri juga yang disorot. Salah satunya juga Menak baru nih. Asik. Iya kan, banyak tuntutan-tuntutan masyarakat. Wah, lu tau sendiri kan, Menak yang baru sebelumnya kan TNI ya. Ya, diganti sama sekarang dari Ormas nih. Tadi kan Fahri Razi. Iya. Sekarang Gus Yakut nih. Ngomong-ngomong nih, Bisa protes nggak mereka ya? nah itu dia nih. Iya, waktu itu kan Ya waktu itu ada yang demo minta Menteri Menterinya agamanya diganti kan karena dirasa dia dari TNI dan kurang mumpun ya katanya ya. mumpun nih ya. Dan sekarang udah diganti. Dia dari Ormas NU. Tepatnya dari panglimanya ketua umumnya GP Ansor gitu. Banyak kan nih PR-nya nih di Kemenak nih. Dia bisa menyelesaikan itu dalam waktu 4 tahun periodenya Pak. Sisa periode Pak Jokowi nggak? Gue sih berharap banget dia bisa gitu. Iya. Terlebih lagi ya kita kan memerangi yang namanya radikalisme. Oh betul sekali. Gitu loh. Jangan sampai ada radikalisme karena radikalisme itu kan salah satu faktornya kan karena agama juga ya. Iya betul. Kita berharap lah Pak Yakut ini bisa membereskan situasi itu gitu. Karena kita juga kadang suka ketakutan gitu dengan karena adanya ini. Backgroundnya salah satunya ini adalah perlu diketahui bahwa Gus Yakut juga pernah berseteru dengan salah satu ormas di Indonesia gitu loh. Ormas yang minta dia diganti nih, belum Menak minta diganti. Nah itu. Tapi kita nggak bilang kalau misalkan segala ormas itu radikal ya. Betul, karena kan dia pernah berseteru yang mungkin setelah menjadi Menak akur. Karena kan udah sesuai diganti, udah sesuai janjinya kan pemerintah gitu. Yang penting kita sih minta jangan sampai Pak Yakut ini kebobolan gitu. Kebobolan apa nih? Ya kalau misalkan ada orang-orang yang radikal tetap Tapi rapat. kan itu kan urusan TNI juga, urusan kepolisian juga Iya. Bin. Tapi kan harusnya bisa lah kong kali kong gitu. Oh iya juga ya. Mungkin Pak Yakut bakal menanggulangi radikalisme dalam segi keagamaan mungkin. Iya. Jadi lebih Di ngajiin, Iya. diceramahin yang benar. Apa ya? Yang nggak sedikit juga orang yang merasa bahwa toleransi beragama itu masih sangat kurang gitu loh. Harusnya itu juga jadi fokusnya Pak Yakut ya. Betul. Sebagai Menteri Agama. Nah makanya dalam Instagram Gus Yakut nih, dia menyampaikan aspirasinya dia atau ya keluh kesahnya dia ya. Dia bilang saatnya untuk mengembalikan agama sebagai inspirasi bukan aspirasi. Betul. Gitu. Jangan ada lagi pemanfaatan agama untuk membenturkan kelompok satu dengan yang lainnya. Jangan ada lagi agama sebagai kendaraan untuk pencapaian tujuan politik yang mengganggu stabilitas negara. Ya intinya sih dia berusaha untuk menjaga keamanan kita dengan dalam segi ya agama ya gitu. Tapi banyak yang bilang bahwa dia dipilih jadi Menak itu Karena untuk supaya salah satu ormas tertentu ini diam gitu loh. Karena dia tahu bahwa si Pak Yakut ini garang nih. Menurut lo? aduh. Kita juga nggak bisa banyak komentar soal itu. Kok tuh ya ciut sih? Jadi gini, Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari menilai Gus Yakut memang cocok menjadi Menteri Agama. Cocok. Iya, salah satunya nih. Oke. Ya. Sebab Gus Yakut memiliki sikap yang keras dengan kelompok agama tertentu gitu. Kelompok-kelompok yang berhadapan dengan pemerintah. Jadi katanya sih seperti itu. Tapi kan kita kan nggak tahu ya. Ya, Kita sih berharapnya kita sih berharapnya sih damai-damai aja. Damai-damai aja gitu. Ya semoga dengan adanya Gus Yakut bisa merangkul segala ormas, segala golongan dan kaum tertentu gitu loh. Semoga tidak ada intoleransi lagi. Iya betul. Gitu. Karena ya di Indonesia nih apa? semuanya tuh beragama karena sila pertama itu ketuhanan Maha Esa. Iya betul. Ya, Dan semuanya sila kelima beragama. adalah keadilan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu. Kita harus adil. Ya Adil kan? semuanya. Nggak Nggak jadi ada yang nggak ada lagi namanya minoritas atau mayoritas. Intinya kita semua masyarakat Indonesia nggak punya ada hak yang yang sama mendominasi gitu. Iya, semuanya Tapi tuh menurut harus tuh sama. Gus Yakut
Bisa nggak? Semoga bisa. Kita Yakin? dukung terus. Kita dukung ya. Kita dukung. Semoga- Tapi dukung yang benar. Kalau misalkan dia aneh-aneh juga, Ya kita kritisi. kita kritik juga. Kita kritik. Itulah. Tapi bukan kritik menjatuhkan, tapi kita Uh-uh. akan mengkritik membangun. Itulah. Gitu loh. Bagi kalian netizen, coba kalian tulis komen kalian di bawah. Apakah Bu Risma dan Pak Yakut ini atau Gus Yakut ini bisa mengentaskan janji-janji bukan janji-janji ya, janji-janji dia sebagai menteri dan segala persoalan di Indonesia. Bisa nggak dia Iya. menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia? Ya sesuai dengan job desk-nya masing-masing. gitu Betul loh. sekali. Tulis di komentar. Tulis di komentar. Ya, oke. Gitu aja. Ya. Oke. Kita pamit aja deh. Ya, jangan lupa like, comment, subscribe, share video ini ke teman, kerabat, Ke semua keluarga, orang, semua orang pokoknya yang keluarga ada kalian. di dunia ini. Betul. Ya. Langsung aja. Oke. Cepat sadar, tetap sadar, tetap sabar. Semoga corona cepat ambiar. Yoi. Bye bye. Bye bye.